Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang senantiasa berserah diri kepada Allah, sebagai seorang yang muslim. Alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi hari ini, subuh kali ini bisa bersilaturahim di masjid yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Indah masjidnya, makmur masjidnya, insyaallah sejahtera jamaahnya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan, saya Handi Boni Pak dari Bandung. Alhamdulillah bisa Allah hantarkan sampai ke Balikpapan. Ini pertama kali saya ke Balikpapan. Dan pasti ini pertama kali saya sholat subuh di sini, Pak. Sholat subuh di masjid ini. Alhamdulillah. Dan ada kesempatan untuk sharing keilmuan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita ambil dan menjadi ibrah atau menjadi satu ilmu yang justru bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Judulnya mungkin kultum, kuliah 7 menit gitu. Tadi malam ada yang menarik. Ternyata Indonesia bisa masuk final, Pak. Alhamdulillah, bagi yang nonton ini, Pak. Oh iya, saya ditemani teman-teman dari Bikers Subuhan Balikpapan. Semoga teman-teman Bikers Subuhan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam ada yang menarik. Indonesia menang melawan Singapura. Sangat menegangkan. Awalnya 1-0, Ezra Walian, Pak, masukin jadi 1-1. Gol di menit akhir. Lalu babak kedua mulai lagi menegangkan lagi, banyak drama kartu merah sampai 2-2. Lalu kemudian jadi 3-2 sampai akhirnya 4-2. Total agregatnya jadi 5-3. Kalau cuma sekedar nonton bola itu biasa, Pak. Bahkan bisa disebut wasting time, ngabisin waktu. Kalau hanya sekedar nonton bola. Yang jadi hebatnya adalah ketika nonton bola jadi ingat sama Allah. Nah, ini yang jarang. Apa yang bisa diambil dari nonton bola ingat sama Allah? Gak tahu kalau ibu-ibu nonton Ikatan Cinta itu jadi ingat sama Allah atau jadi ingat sama suami. Kalau nonton bolanya jadi ingat sama Allah, insya Allah jadi berkah. Tapi kalau nonton bolanya jadi lupa sholat, bahkan kemudian jadi kesel, ngancurin barang, ada yang gitu, Pak. Sampai kemudian bahkan melakukan kekerasan, ngaruh kepada kehidupannya. Wah, ini yang jadi bermasalah. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari nonton bola tadi malam? Setiap nonton bola yang bisa kita ambil hikmahnya adalah masalah waktu. Ternyata mereka berjuang sampai waktu habis itu. Bukan hanya kadang 2 kali 45 menit, bahkan kadang babak tambahan mereka masih berjuang mati-matian karena tahu waktunya akan habis. Ini yang kita coba ambil hikmah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan dalam salah satu kitab. Ketika itu Imam Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbarun nasu hadhihi surah la wasi'atu." Seandainya saja
umat manusia mau mentadaburi Quran surat Al-Asr, itu sudah cukup. Isi dalam kandungan Quran ada di situ, kata Imam Syafi'i. Saking hebatnya surat Al-Asr ini, saking pentingnya sampai Allah Subhanahu wa taala langsung mengingatkan tentang waktu, bahkan bersumpah demi waktu. Bahkan sama Ungu itu dibikin lagu, Pak, demi waktu itu. Sama band-band Raihan Nasid itu dibikin lagu. Demi waktu. Sumpahnya Allah demi waktu. Karena banyak manusia yang senantiasa lupa tentang masalah waktu itu. Waktu kita nggak ada yang tahu ini, Pak. Ini speaker saya keluar nggak, Pak? Keluar masjid nggak? Oh keluar, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita nggak tahu, Pak. Suatu saat di masjid ini akan diumumkan nama kita, tapi kita nggak tahu kapan, Pak. Atau ada yang mau diumumin sekarang, Pak? Masih ada nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Disebut nama kita, Pak. Dan yang nggak pernah ke masjid itu jadi kepaksa ke masjid itu, Pak. Yang tadinya datang ke masjid untuk sholat, ada yang nggak pernah datang ke masjid untuk sholat. Tapi kata Allah, dia harus merasakan ke masjid. Dibawa ke masjid, Pak. Bapak-bapak kesini ke masjidnya jalan kaki, atau ada yang naik motor, alhamdulillah, Pak. Tapi nanti ada orang yang mungkin nggak pernah ke masjid, itu dipaksa ke masjidnya sampai harus digotong, Pak. Atau bahkan harus pakai mobil itu dibawanya, diturunin di sini. Tapi bukan untuk sholat, Pak, untuk disolatkan. Bahkan yang biasanya bapak-bapak sholat di belakang imam, ini dia di depan imam sholatnya, Pak. Posisinya disolatkan. Nah masalahnya kita semua nggak ada yang tahu. Saya, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, dan tetangga-tetangga kita yang mendengarkan kultum ini, nggak ada yang tahu. Seandainya kita milih, Pak, Bu, kalau milih, Pak, Bu, enak dikasih tahu atau nggak dikasih tahu nih matinya? Halo, assalamualaikum. Ini masih pada hidup ini? Tenang, setelah ini ada konsumsi minggu ya. Emang ada, Pak? Enggak ya. Kalau boleh milih, Pak, pilih matinya dikasih tahu atau nggak dikasih tahu? Gimana? Dikasih tahu atau enggak, Pak? Atau nggak pengen mati dulu? Ibu pengen dikasih tahu atau nggak dikasih tahu, Bu? Gimana, Bu? Ibu mau dikasih tahu atau enggak, Bu? Enggak dikasih tahu. Ada saudara kita, Pak, seorang pengedar narkoba hebat, Pak. Enggak tanggung-tanggung. 2 ton, tontonan diedarkan. Lalu kemudian beliau masuk penjara. Ketika di penjara bukan tobat tapi mengedarkan narkoba. Singkat cerita, akhirnya beliau divonis hukuman mati. Kalau dihukum mati, kira-kira sudah tahu belum, Pak, kapan matinya? Walaupun kadang suka diundur ya, Pak ya. Tapi at least dia tahu matinya kapan. Akhirnya karena dia tahu dia matinya kapan, yang dia pilih ternyata mendekat kepada Allah. Selama di penjara beliau laksanakan sholat 5 waktu. Dan yang hebatnya, Pak, as-sholatu ala waktiha, sholatnya yang tepat pada waktunya. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi dia tidak pernah tertinggal sampai eksekusi mati. Tidak pernah tertinggal sholat tahajud, insya Allah, menurut saksi. Dan beliau pun mengerjakan sholat duha. Dan sipirnya sering menemukan beliau dalam keadaan tertunduk dan meneteskan air mata. Kalau kita lagi tausiah tuh di pojokan dia nangis, cuman bisa nangis.
Sampai kemudian tiba waktu eksekusinya Pak, beliau minta satu katanya, boleh nggak saya tidak ditutup matanya, agar saya bisa melihat dosa-dosa saya dulu sebelum kemudian saya bertobat kepada Allah, dan saya bisa mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Izinkan saya mengucapkan kalimat itu, baru saya tolong dieksekusi. Dan cerita apa? Dieksekusilah beliau. Lalu ada guru kita yang memandikan beliau, dan beliau jadi menangis Pak melihat jenazahnya. Kata beliau, wallahi kata beliau, ciri-ciri husnul khotimah ada di beliau. Salah satunya ada keringat sebesar bulir jagung itu. Dengan keadaan tersenyum, beliau mandikan, yang bekas sujudnya masih terlihat. Apa hikmah yang bisa kita ambil Pak? Beliau sepanjang hidupnya maksiat Pak. Nah, itu semua orang gak ada yang nyangka beliau bisa sholat, gak ada. Bahkan semua publik itu mencaci beliau, menghinakan beliau. Gak ada yang nyangka beliau bisa tobat. Bahkan dianggapnya gak mungkin bisa tobat. Tapi justru Allah berikan hidayah. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah berkehendak menanamkan cahaya Islam kepadanya. Ketika beliau mau dieksekusi mati, kepikiran dia, saya harus tobat, saya salah. Sepanjang hidupnya maksiat semua Pak. Sepanjang hidupnya senantiasa lupa kepada Allah. Tapi di akhir hidupnya beliau tutup dengan indah, karena beliau tahu kapan meninggalnya. Akhirnya beliau bertobat kepada Allah, dan beliau wafat dalam keadaan insyaallah husnul khotimah. Allah ampuni dosa. Beliau tahu endingnya Pak. Kita nggak tahu endingnya kapan Pak. Kebayang Pak kalau kita dikasih tahu endingnya di WhatsApp kita Pak, misalkan sama malaikat maut, assalamualaikum Pak Agun, mohon maaf 3 hari lagi malaikat maut akan menjemput Bapak misal. Assalamualaikum Kang Boni, malaikat maut akan datang 3 hari lagi. Itu nggak bisa dinanti-nanti itu. Kalau misalkan dikasih tahu Pak, ini kita misalkan dulu aja. Kalau kita misalkan dikasih tahu 3 hari lagi kita akan meninggal, apa yang kemudian akan kita lakukan kira-kira Pak? Assalamualaikum. Ya. Pasti kita akan siap-siap. Yang nggak pernah ke masjid mungkin ke masjid Pak. Begitu dikasih tahu Bapak 3 hari lagi bakal meninggal, wah, nggak keluar dari masjid 3 kali itikaf di sini Pak. Stop istighfar terus itu. Baca Quran belum. Nggak, harta yang beliau punya disedekahkan, bahkan baju-baju di lemari dikeluarkan semuanya Pak. Kita ini aneh Pak. Badan cuma 1, bajunya 20. Banyak bajunya. Ya nggak apa-apa sih, bagus. Ibu-ibu juga sama kan. Kita semua manusia sama lah, rata-rata begitu. Kayaknya kita akan lakukan yang terbaik itu Pak, buat diberikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak biasa duha jadi duha, karena tahu kapan endingnya. Maka menarik kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aku menciptakan manusia, huwallazi khalaqakum min tin, dari tanah. Jadi kita diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, makan dari apa yang dihasilkan oleh tanah, dan kita juga akan kembali ke tanah. Huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala. Kemudian Allah tetapkan ajalnya. Wa ajalu musamma indahu summa antum tamtar. Ketika Allah tetapkan ajalnya dan manusia tidak mengetahui kapan ajalnya itu akan tiba, tapi justru kata Allah, manusia itu lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah. Jadi kriteria manusia ini Pak, ada yang siap, ada yang takut mati, pengennya hidup. Ini mungkin, mohon maaf, mungkin saya atau kita pengennya hidup takut mati, gak siap kalau ada kematian itu.
ada kriteria manusia yang kedua, yaitu manusia yang pengennya mati, nggak siap hidup, Pak. Kebalikannya, ini orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Ini orang yang paling dibenci sama Allah, yaitu orang yang berputus asa dan pengennya bunuh diri. Jepang, Korea itu tingkat bunuh dirinya tinggi, Pak. Ada kira-kira manusia stres dengan ekonomi, hutang banyak jadi bunuh diri, ada, Pak? Gara-gara COVID bunuh diri, ada, Pak? Gara-gara cinta jadi bunuh diri, ada, Pak? Banyak, Pak. Anak muda kemarin ada yang dibunuh diri juga, Pak, gara-gara hamil di luar nikah. Nggak sanggup buat bilang sama orang tuanya, akhirnya bunuh diri juga. Tapi yang hebat, Pak, cicak di rumah kita itu nggak pernah stres, Pak. Ada yang pernah lihat ibu atau bapak cicak bunuh diri? Ada pernah lihat? Stres menjalani kehidupan lalu cicak itu memutuskan bunuh diri, ada, Bu? Gantung diri misalkan, ada? Nggak ada, Pak. Cicak stres itu tidak ada. Padahal cicak itu paling layak protes sama Allah, Pak. Karena dia di dinding tapi makanannya terbang. Gak adil. Ya Allah, kenapa kau tidak adil? Harusnya cicak protes, Pak. Karena cicak di dinding tapi makanannya terbang. Tapi ada cicak yang jadi busung lapar, Bu. Pak, halo, assalamualaikum. Hadir. Ini emang rentan kajian subuh ini, Pak. Gak ada cicak stres, cicak kelaparan, gak ada, karena udah dijamin rezeki. Cicak itu ngerti berarti, walaupun beliau hewan fasik. Jadi yang pertama ada manusia yang pengennya hidup, takut mati. Mungkin kebanyakan manusia pengennya hidup, takut sama kematian, gak siap sama kematian. Tapi pengen masuk surga juga, padahal gak mungkin masuk surga tanpa mati, harus mati dulu. Yang kedua baru manusia yang pengennya mati, takut buat hidup, yang putus asa dari jalan Allah. Harusnya gimana dong, Kang? Harusnya yang ketiga kita ini, Pak, sesuai dengan janji kita dalam setiap sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku hanya untuk Allah, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Maka prinsip manusia yang ketiga ini yang terbaik, siap hidup dan siap mati. Siap untuk hidup dalam arti yakin bahwa rizki sudah dijamin sama Allah, tinggal ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya siap mati juga. Gimana Allah ajalah. Saya touring, Pak, dari Bandung ke Lombok, dari Lombok ke Bali, pakai motor. Dari Bali terbang ke Balikpapan. Alhamdulillah masih hidup, Pak. Pamitan saya sama istri itu pamitan syahid, Pak. Udah kita siapin koper itu, Pak. Jadi kalau setiap pergi, saya selalu siapin koper itu dibawa ke istri saya. Kain kafannya ada, semuanya sudah lengkap itu, Pak. Ada, mohon maaf, kapasnya sudah ada, sampai bendera kuningnya udah kita siapin di satu koper itu. Jadi tinggal satu koper itu udah selesai lah ngurus jenazah. Saya bilang nanti pamitan, Papa minta maaf kalau Papa pada salah. Saling memaafkan baru berangkat, Pak. Karena kita nggak tahu bisa pulang lagi atau enggak. Istri saya juga gitu, Pak. Selalu minta maaf ke saya sebelum beliau pergi. Sebelum saya berangkat kemarin tuh beliau minta maaf. Minta maaf, Pak, kalau ada salah. Emang Mama mau kemana? Mau ke pasar. Mau ke pasar. Karena nggak tahu, belum tentu dia balik lagi dari pasar itu. Minta maaf. Izinnya saya syahid aja, Pak. Tapi sejauh ini sampai hari ini saya masih hidup, Pak, di Balikpapan ini. Tapi siaplah kapan aja, bismillah ya Allah. Karena nggak tahu, Pak, kapan nih. Siap hidup, siap mati, artinya siap kembali kepada Allah. Kata Rasulullah Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, banyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu banyak mengingat kematian. Ada salah satu ulama besar zaman tabi'in itu yang hobinya mendatangi kuburan atau orang yang meninggal, supaya dia senantiasa mengingat kepada Allah, bahwa dia pun akan kembali kepada Allah. Nah, terkait tadi, apa kaitannya, Kang?
main bola wal asr, tentang waktu ini sampai kemudian kepada kematian. Masalahnya Pak, kehidupan ini kita nggak tahu endingnya. Nikmat ketika endingnya kita tahu, kita bisa persiapkan. Tapi karena endingnya kita nggak tahu, akhirnya kita nggak siap. Gimana kemudian saya meninggal? Kita kan cuma bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Kita kan pengennya wafatnya ketika lagi sholat ya Pak. Kita pengennya kan wafatnya lagi ngaji. Kita pengennya wafatnya lagi baca Quran tuh. Kita pengennya wafatnya lagi zikir. Kita pokoknya pengen wafat dalam keadaan yang terbaik. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan, dengan apa yang biasa kemudian dia kerjakan. Mohon maaf. Dan orang yang baik, orang yang senantiasa takwa kepada Allah, akan diwafatkan dalam keadaan yang baik juga insya Allah. Maka belajarlah dari permainan bola tadi malam Pak. Mereka mati-matian karena tahu harus berjuang sampai akhir. Gak aneh Pak, masjid penuh sama bapak-bapak ini gak aneh, gak spesial buat saya. Tapi yang jadi spesial itu ketika masjid terisi sama anak muda. Nah ini yang luar biasa. Penutup, mungkin saya tutup dengan satu kisah. Seorang kakek-kakek, seorang kakek yang rajin ke masjid setiap subuhnya. Suatu saat kakek ini mau berangkat ke masjid. Ketika beliau berangkat ke masjid udah rapi Pak, udah persiapan ya. Mungkin kalau di kita sekitar jam 3:30 udah siap, bajunya sudah siap semuanya, udah wangi Pak. Berangkat dari rumah menuju ke masjid. Di tengah jalan beliau terjatuh dan bajunya kotor Pak. Karena bajunya kotor, beliau balik lagi ke rumah. Beliau ganti pakaiannya, lalu beliau berangkat lagi ke masjid. Ketika beliau berangkat lagi ke masjid, ternyata beliau terjatuh lagi Pak, dan bajunya kotor lagi. Kalau kita kira-kira di posisi itu Pak, kita balik lagi ke rumah atau udah diam di rumah, sholat di rumah aja, atau balik lagi ke masjid Pak kira-kira? Bapak jatuh 2 kali nih. Kira-kira mau tetap sholat ke masjid atau balik lagi ke rumah dan sholat di rumah aja gitu? Gimana Pak? Di rumah. Bapak-bapak ini, kakek ini ketika jatuh yang kedua kalinya, kotor lagi bajunya, beliau balik lagi ke rumah, ganti lagi bajunya, dan beliau berangkat lagi ke masjid Pak. Begitu beliau yang ketiga kalinya keluar dari rumah, tiba-tiba ada yang memegang petroma. Kalau di sini apa ya petroma ini? Cempor atau petroma? Petrom. Ada yang megang petroma Pak. Kakek mau ke masjid ya? Iya. Saya antar. Wah, kata kakek, Masya Allah, akhirnya diantar. Diantar akhirnya Pak oleh pemuda ini. Begitu diantar, sampailah kakek-kakek ini di masjid. Singkat cerita, kakeknya masuk ke masjid, anak mudanya di luar. Kakeknya lihat, kenapa kamu ngantar saya ke masjid tapi kamu gak masuk ke masjid? Ayo ke masjid, sholat ke masjid. Kata anak muda ini, gak bisa. Saya gak bisa ke masjid. Kenapa? Karena saya iblis. Kaget kakeknya. Lalu kenapa kamu mengantar saya ke masjid? Nah ini Pak, pernah gak kita diantar ke masjid sama iblis Pak? Ini diantar langsung Pak sama iblis. Kok aneh ini Pak? Kata kakeknya, kok kamu ngantar saya ke masjid katanya? Kenapa? Sesungguhnya kata iblisnya, saya yang membuat kakek terjatuh kedua kali. Ketika kakek ingin ke masjid, saya buat kakek jatuh dan kotor pakaian kakek. Tapi ternyata kakek balik ke rumah dan mengganti pakaiannya lalu berangkat ke masjid. Pada saat itu malaikat mengatakan kepada kakek. Allah menyampaikan kepada malaikat, malaikat pun menyampaikan kepada kakek ini. Kepada iblis, mohon maaf, kepada iblis ini. Bahwa apa kata malaikat ini? Sungguh Allah sudah mengampuni dosa kakek ini seluruhnya. Gara-gara apa?
Gara-gara beliau jatuh, kotor pakaiannya, pulang ke rumah, ganti ke masjid lagi. Setiap pengorbanan ini Allah sampaikan, saya hapuskan dosa si kakek ini seluruhnya. Lalu saya membuat kakek terjatuh untuk kedua kalinya. Dan kakek tetap memilih untuk pulang ke rumah, ganti pakaian, dan berangkat lagi ke masjid. Lalu Allah sampaikan bahwa perjuangan kakek yang kedua kalinya tetap ingin ke masjid. Allah sampaikan, saya hapuskan dosa kakek seluruhnya dan dosa keluarga kakek seluruhnya. Bayangin. Maka kemudian ketika yang ketiga kalinya, saya takut kakek jatuh lagi. Maka saya antar supaya kakek gak jatuh lagi. Kata kakek ini, kenapa? Kenapa kamu takut saya terjatuh? Karena kalau kakek terjatuh yang ketiga kalinya dan kakek tetap ganti pakaian dan berangkat lagi ke masjid, saya khawatir Allah akan mengampuni dosa kakek seluruhnya, dosa keluarga kakek seluruhnya, dan dosa masyarakat yang ada di sekitar kakek seluruhnya. Saking takutnya iblis, mending tak antar aja daripada harus diampuni dosa satu kampung ini. Semuanya. Halo, di sini bapak-bapak ada yang tadi jatuh nggak Pak? Aman. Ini hebatnya luar biasa Pak. Kakek apa yang kita bisa pelajari? Ternyata kakek ini nggak putus asa semangat untuk kemudian tetap beribadah kepada Allah. Anak muda Pak, beda fisiknya dengan kakek-kakek. Anak muda itu justru lebih kuat tenaganya, lebih hebat fisiknya, dan senantiasa dia punya tenaga sebenarnya untuk sampai ke masjid ini. Pertanyaannya Pak, kenapa anak kita susah ke masjid? Halo, assalamualaikum anak muda yang lagi di rumah. Halo, sahur. Kadang anak kita sholatnya jam 8 Pak. Kita sudah husnuzon sama anak kita. Alhamdulillah Ustaz, anak saya sekarang rajin duha Ustaz. Bahkan duhanya sekarang pakai kunut Ustaz. Ternyata sholat subuhnya jam 8. Kenapa anak kita susah ke masjid? Kenapa anak muda susah ke masjid padahal tenaganya lebih hebat daripada bapak-bapak yang ada di sini? Bahkan ada salah satu kisah di Masjidil Haram Pak. Ketika itu imamnya membacakan satu rakaatnya 1 juz Pak. Bayang Pak, 1 rakaat 1 juz. Wah, itu pegelnya luar biasa. Kan kalau Quran itu ketika dibacakan, kata Allah dalam surat Al-Anfal, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatuhu zadatum imanan. Itu sebenarnya kalau orang beriman dibacakan ayat-ayat Allah, itu bergetar hatinya dan bertambah keimanan. Tapi kadang kita Pak dibacakan ayat Quran yang bergetar bukan hati Pak, lutut Pak yang bergetar. Makanya kita komplain ketika imam tarawih itu panjang-panjang. Wah, itu komplain di jamaah-jamaah. Saya pernah juga gitu Pak. Jadi ini ada di Masjidil Haram ini ada kejadian. Ada seorang kakek tua, mohon maaf, dan seorang anak muda. Dan imamnya baca 1 rakaatnya 1 juz Pak. Singkat cerita selesai rakaat yang kedua ini 2 juz berarti. Anak mudanya pegang-pegang kaki aja Pak. Waduh gitu. Tanya ke kakeknya, kakek gak pegel? Jawaban kakeknya gini Pak. Anak muda, saya berdiri sholat menikmati setiap rakaat. Saya berdiri karena dasar keimanan, dan kamu berdiri karena mengandalkan tenaga. Beda kualitasnya. Yang buat bapak-bapak, mohon maaf, bapak-bapak hadir di masjid ini bukan tenaga aja Pak. Yang bikin bapak-bapak bisa sampai di masjid ini takwa. Yang bisa sampaikan ke masjid ini keimanan dan ketakwaan kita. Yang lebih kuat dari bapak-bapak banyak Pak di masjid di sekitar komplek ini Pak. Yang kalau kerjanya hebat-hebat, itu hebat di sini Pak, ada. Tetangga-tetangga kita Pak, nggak perlu disebutin sini karena saya kan ini ngomongin nanti. Tapi mudah-mudahan mereka dengar. Tenaganya lebih hebat banyak, yang kuat banyak Pak. Tapi kenapa nggak sampai ke masjid? Iman dan ketakwaannya bermasalah. Seandainya sholat subuh berjamaah 2 rakaat sebelum subuh, itu janjinya bukan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau saja balasannya adalah siapa yang sholat subuh di masjid dan melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh akan mendapatkan uang tunai 100 juta. Saya yakin masjid ini Pak penuh Pak, penuh.
sayang hadiahnya surga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Emang orang yang beriman disuruh untuk percaya kepada sesuatu yang ghaib, belum ketemu, Pak. Suatu saat ini kita akan betul-betul merasakan bahwa perjuangan kita ini ternyata nikmat nanti. Bahkan ketika sudah meninggal, Pak, yang maksiat itu udah pasti nyesel. Yang taat aja udah nyesel, Pak. Kenapa nyesel? Kalau yang maksiat nyesel karena dia pengennya tobat dulu. Tahu gini saya tobat. Yang taat juga nyesel. Apa nyeselnya? Tahu nikmatnya begini, saya pengorbanannya lebih hebat lagi. Gitu ya. Maka ini yang bisa jadi hikmah buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita dan hati masyarakat di sekitar sini untuk senantiasa memakmurkan masjid ini. Hebatnya masjid bukan karena besar kencelengnya, Pak. Kencelengnya berapa ya? Oh, enggak ada ya. Masjid Al-Mujtahidin. Hebat bukan karena besar kencelengnya, mewah bangunannya, tapi karena takwa masyarakatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid ini masjid yang senantiasa mendakwahkan kebaikan dan menghantarkan para warganya untuk dekat kepada Allah. Dan semoga bapak-bapaknya, warganya, ibu-ibunya, anak-anaknya, remajanya, pemudanya, mudah-mudahan suatu saat akan memenuhi masjid. Dan alhamdulillah saat ini saya lihat ada anak-anak yang sudah ada di masjid. Wah, ini bahagia banget, Pak. Aset ini, Pak. Langka, Pak, lihat anak-anak sekarang di masjid, Pak. Bersyukur saya kepada Allah, di sini masih bisa lihat anak-anak udah ke masjid. Jangan dimarahin, Pak, anak-anak di masjid, Pak. Nggak apa-apa, mereka main di masjid juga nggak apa-apa. Mainnya di masjid, kalau azan mereka sholat, daripada mereka mainnya di luar masjid dan nggak mau sholat nanti. Moga anak-anak di sini Rabbi habli minas solihin, menjadi anak yang solih insyaallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga para keluarga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Para istrinya menjadi istri yang solihah, para suaminya menjadi suami yang solih insyaallah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa bika mastatatum a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wa bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, Pak, sebelumnya seandainya ada sesuatu yang kurang berkenan dan kurang sopan. Semoga suatu saat kita bisa berjumpa kembali, dan yang paling terpenting kita bisa kembali berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.